Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Setiawan Sutrisno dengan NIM D1C022054 dari kelas R02 Teknologi Hasil Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan materi Organic Hating dengan 3 jurnal dengan dosen pengampu Dr. Dewi Fortuna STPMP. Oke, kita masuk ke jurnal yang pertama, yaitu pengaruh pemanasan organik dan kandungan antosianin pure kulit buah manggis. Nah, masih kita ke latar belakang. Indonesia ini merupakan salah satu negara tropis di dunia. Jadi Indonesia merupakan salah satu produsen manggis terbesar di dunia. Berdasarkan persamaan industri, bahwa tingkat produksi akan selalu berbanding lurus dengan limbah yang akan dihasilkan. Maka tentunya produksi manggis tersebut kemudian diikuti dengan limbah manggis setelah dikonsumsi. Bentuk limbah manggis dapat berupa biji, kulit yang tidak dapat dikonsumsi langsung oleh konsumen. Salah satu upaya untuk meminimalkan dampak pencemaran dari melimpahnya kulit manggis dapat berupa pengolahan manggis kembali. Tujuannya itu yaitu untuk mendapatkan karakteristik pemanasan organik, kinetika degradasi dan energi aktivasi antosianin kulit buah manggis. Nah, yang pertama alat yang digunakan yaitu reaktor ohmik, sentrifuge, pisau, gelas piala, labu ukur, botol sampel, pengaduk, dan spektrofotometer UV-UVS. Bahannya yaitu aquades, tisu, kertas label, buffer pH 1 dan 4,5 serta kulit buah manggis. Nah, kita masuk ke metode penelitiannya, yaitu persiapan bahan. Kulit manggis dihancurkan menggunakan jus ekstraktor hingga didapatkan pure atau bubur kulit buah manggis. Proses pemanasan dengan ohmik pada suhu 70, 90, dan 110 derajat Celcius. Pengukuran absorbansi dan kandungan total antosianin dengan spektrofotometer UV-UVS. Pengukuran absorbansi diatur dengan panjang gelombang 520 nm dan 700 nm. Nah, pembahasan dapat kita lihat pada gambar 1 menunjukkan bahwa laju pemanasan pada suhu 70, 90, dan 110 derajat Celcius. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa pada suhu 70 derajat Celcius waktunya membutuhkan waktu 82 detik, 90 derajat Celcius dengan waktu 112 detik, dan pada suhu 110 derajat Celcius membutuhkan waktu yang cukup lama, yaitu 156 detik. Jadi semakin bertambahnya suhu, semakin lama pula waktunya. Nah, pada gambar kedua bisa kita lihat pula pada waktu 70 derajat Celcius, kandungan nilai konduktivitasnya 0,20. Nah, suhu 90 konduktivitasnya 0,026. Suhu 110 konduktivitasnya itu 0,028. Jadi semakin tinggi suhu, semakin tinggi pula nilai konduktivitasnya. Nah, kita masuk ke kesimpulan. Kandungan antosianin pada kulit buah manggis dapat digunakan sebagai pewarna alami, pengganti pewarna sintesis, serta menjadi solusi untuk mengurangi limbah kulit manggis. Jadi, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa suhu 70 derajat Celcius dengan waktu 30 menit diperoleh antosianin tertinggi, yaitu sebanyak 4,585,860 mg per liter. Sedangkan dengan suhu 110 derajat Celcius dengan waktu 90 menit diperolehlah antosianin terendah, yaitu sebanyak 1.787.568 mg per liter. Oke, kita masuk ke jurnal yang kedua, yaitu Effect of Ohmic Heating on the Electrical Conductivity, Biochemical, and Rheological Properties of Papaya Pulp. Pengolahan pulp pepaya memerlukan pendekatan yang mempertahankan sifat biokimia dan rheologi tanpa mengorbankan keamanan mikroba.
Pemanasan ohmik adalah metode pemrosesan termal yang melibatkan konversi energi listrik menjadi energi panas yang menghasilkan pembangkitan energi internal. Tujuannya itu mengevaluasi pemanasan ohmik pada konduktivitas listrik, sifat biokimia, dan reologi pepaya. Nah, penelitian ini menggunakan daging buah pepaya sebagai bahan utama. Unit pemanasan statistik skala laboratorium dengan kapasitas 1 liter dirancang dan dibuat untuk melakukan penelitian. Konduktivitas listrik diukur dengan pada kisaran suhu 35-90 derajat Celcius. Pemanasan ohmik dilakukan pada 3 gradien tegangan dan waktu pencegahan mikroba dilakukan dengan plat bakteri diinkubasi selama 2 hari, plat ragi inkubasi 5 hari pada suhu 35 derajat Celcius. Asam askorbat diukur dengan titrasi dengan asam oksalat 4% dan larutan pewarna ifdonal 2,6 diklorofenol dan hasilnya dinyatakan dalam miligram per 100 gram. Analisis data. Nah, masuk ke pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanasan ohmik pada daging buah pepaya dapat dengan peningkatan yang signifikan seiring dengan peningkatan gradien tegangan dan waktu penahanan. Pada gradien tegangan 20 V per cm, terjadi peningkatan konduktivitas listrik sebesar 1,525 S per M. Selain itu, pemanasan ohmik pada kombinasi gradien tegangan 13,33 V per cm dapat dan waktu penahanan 2 menit juga mengurangi jumlah mikroba pada daging buah pepaya dengan jumlah bakteri dan ragi minimum 1,00 log CVU per mili setelah periode penyimpanan 30 hari. Kesimpulannya itu, berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pemanasan ohmik dapat meningkatkan konduktivitas listrik dan mengurangi jumlah mikroba pada daging buah pepaya. Namun, pemanasan ohmik juga dapat mempengaruhi sifat biokimia reologi daging buah pepaya. Kita masuk ke jurnal yang ketiga, yaitu jurnal yang terakhir. Analisis mutu madu setelah proses pasteurisasi dan pendinginan cepat. Pendahuluannya yaitu madu. Madu merupakan cairan alami pada umumnya memiliki rasa manis dihasilkan oleh lebah madu dari sari buah tanaman atau bagian lain tanaman yang mengandung vitamin yang sangat vitamin B1, B2, B6, vitamin C, K, niacin, asam paspatat dan masih banyak lainnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perubahan enzim diastase, kadar air, total pendapatan terlarut, dan viskositas madu karet setelah pemanasan menggunakan ohmic heating dan pendinginan vakum cooling. Metodenya itu langkah pertama, disiapkan alat dan bahan, lalu pengolahan madu, setelah itu uji aktivitas enzim, kemudian pembuatan larutan lodium dan iodium encer, kemudian pembuatan larutan pati dan kalibrasi, pembuatan buffer asetat pH 5,3, kemudian pembuatan larutan NaCl 0,5 m, pengukuran sampel madu dan total pendapatan terlarut, terakhir pengukuran kadar air dan viskositas. Nah, hasil dan pembahasannya, setelah dilakukan pasteurisasi, buih menjadi banyak. Hal ini disebabkan karena dua, yaitu adanya protein yang terdenaturasi dan terjadi penurunan tegangan permukaan sehingga terbentuklah buih. Pembentukan buih menunjukkan adanya kandungan gula asli pada madu. Berdasarkan hasil penelitian itu, untuk menguji aktivitas enzim madu karet sudah memenuhi standar SNI 001 3553 tahun 2003, yaitu lebih dari 3 DN. Madu yang memiliki nilai di atas DN, nilai-nilai DN di atas 3 dapat dijadikan sebagai imunomodulator. Nah, kesimpulannya yaitu bahwa madu dengan kadar air dan enzim diastase yang memenuhi baku mutu, viskositas mendekati baku mutu, walaupun total padatan terlarut belum mencapai baku mutu.
Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.